Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa muslimin ala rasulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi zidna ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Allahumma iftah bainana baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akhrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah ya rabbal alamin. Hadratul muhtaram sallallahu alaihi ulama asatid sesepuh bini sepuh khusus segenap jajaran takbir Masjidul Huda, Bapak Ketua dan segenap stafnya yang kami muliakan dan kami hormati, Bapak Ibu saudara sekalian yang hadir, insyaallah mudah-mudahan istiqomah dalam majelis yang insyaallah mubarak ini sampai ke panjenengan kapundhut Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Rasulullah pernah suatu ketika menyampaikan ada 3 mata, di mana 3 mata ini akan bisa selamat dari siksanya Allah ketika 3 orang ini melakukannya di dunia. Yang pertama ingin menikah mata yang pernah menangis, mata yang pernah mengeluarkan air mata ketika dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada mata itu kemudian ketika dia mulai sendiri atau mungkin di dalam mobil sendiri tiba-tiba menangis hadir. Nangis itu wedi tembusi Allah. Ya Allah, kira-kira bangi nenggene akhirat ya apa kira-kira balesane Gusti Allah nang awak dhewe. Jadi dia takut dan menangis karena wedi teng Gusti Allah, wedi siksane Allah. Yang kedua kata beliau yaitu mata yang terjaga dari melihat hal-hal yang haram. Jadi mata sing senantiasa berusaha jaga. Jadi abdun basor mata penglihatan ini dijaga, tidak melihat hal-hal yang haram, baik yang langsung atau tidak langsung. Yang ketiga kata beliau adalah mata yang kemudian terjaga untuk berjihad fisabilillah ribat, melean jogo ojo sampai kemudian tertidur karena jihad fisabilillah. Lah meripat sehingga ternyata hadir mudah-mudahan termasuk meripat kalau panjangan sami. Subuh diusahno, sak ngantuk-ngantuke ya apa subuh hadir. Mambengi mari melekan jam 1 ketua kait nembe turu jam 1 tapi wis gene batin gene mana niku sok. Ya apa subuh iso hadir ke masjid. Ini insya Allah mata-mata yang kemudian kula jenengan niki ketika niat melekan kula panjenengan niku dalam rangka untuk ribat berjaga di jalan Allah, termasuk fisabilillah, termasuk kemudian berusaha menjalankan perintah wajib Allah ngeten niki. Mudah-mudahan hadirin mripat kula panjenengan sami dijati Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, saat ini pun mulai membosan saya mas tasbih bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin, tema yang pagi ini kami sharingkan kepada korban yang sami ingin menikah tentang sebarkan salam, kuatkan ukhuwah. Saya menukil dari beberapa hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Insya Allah ini bab 131 sampai ke atas, sampai sekitar 135. Yang pertama hadis dengan sami ini enggak ada semacam ibadah yang kemudian itu ketika kita jalankan ketemu orang lain itu menjadi ibadah yang berpahala. Ucapan yang ketika kita ketemu dengan orang lain menjadi ucapan yang mengandung pahala. Itulah yang dikatakan dengan ucapan salam. Dalam sebuah hadis yang pertama, wa an Rafi bin Abi bin Ka'ab annahu kana ya'ti Abdullah bin Umar. Dari Tufail bin Ubay bin Ka'ab bahwasanya sesungguhnya dia mendatangi Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar niki hadirin termasuk sahabat Kanjeng Nabi. Derek Kanjeng Nabi sejak kecil. Putrane Umar bin Khattab. Lah Abdullah bin Umar ini hadirin termasuk sahabat Kanjeng Nabi yang secara perilaku hariannya itu mirip sangat dengan Kanjeng Nabi. Jadi tata cara sholatnya, tata cara berjalannya, tata cara berpakaiannya, bahkan ketika safar dalam satu riwayat siron itu Abdullah bin Umar itu ketika Rasulullah SAW itu mendatangi suatu tempat, duki tempat kemudian beliau duduk di tempat itu, maka Abdullah bin Umar suatu ketika mendatangi tempat ini dia akan duduk persis di tempat yang Rasul duduk. Jadi nyontoh Kanjeng Nabi secara perilaku itu adalah orang yang paling mirip itu Abdullah bin Umar. Jadi Kanjeng Nabi duki tempundi langgatan beriku. Abdullah bin Umar yang duki tempundi langgatan. Jadi Abdullah bin Umar ini adalah sahabat yang insya Allah merupakan sahabat yang secara kesehariannya itu mirip dengan Rasulullah SAW. Dalam satu sirah sebutkan putranya Umar bin Khattab. Jadi beliau juga termasuk singanya umat Islam. Karena apa? Putranya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu adalah singanya kaum muslimin. Singa melahirkan singa. Jadi ono singo melahirkan singo itu memang wonten. Abdullah bin Umar putranya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dari singo, anaknya jadi sing membela kaum muslimin, membela kehormatan Rasulullah. Ini Abdullah bin Umar. Kemudian apa yang beliau lakukan? Ya, suatu ketika Tufail bin Ubay, ya, ketika mendatangi Abdullah bin Umar ini, maka kemudian beliau, ya, itu mengajak wa ma'ahu ila sahibi. Kemudian dia di sana itu mengajak untuk pergi ke pasar. Jadi kemudian kalau pergi di pasar, apa yang dilakukan? Beliau ketemu dengan beberapa orang, termasuk orang-orang miskin. Wala ahadun illa salama alaikan, tidaklah Abdullah bin Umar ini ketemu dengan setiap yang dia temui di pasar illa salama alaihi, kecuali mengucapkan salam. Gak peduli ketemu tukang loak, gak peduli ketemu tukang dodol cilok, misalnya sak makin nonton. Itu Abdullah bin Umar waktu itu ketika beliau hidup, ketika ke pasar mesti mengucapkan assalamualaikum. Ketemu sopo assalamualaikum. Kenal tidak kenal, kenal tidak kenal, ucapkan salam. Kemudian setelah itu qol at-Tufail,
Tufail mengatakan fajitu Abdullah bin Umar yauman fasa tabri tabani ila suq. Saya datang kepada Abdullah bin Umar dan kemudian saya diajak ke pasar. Maka kemudian kemudian saya bisa mengatakan tentang hal yang dilakukan Abdullah bin Umar, matasna'u bisuki wa anta la taqifu alal bait. Nah, suatu ketika datang lagi hadirin, kemudian diajak lagi ke pasar. Kemudian ketika ke pasar itu, matasna'u bisuki, Abdullah bin Umar sampean iki tekonan pasar wa anta la taqifu alal bait. Sampean iki mboten tumbas napa-napa, mek tekotok. Wala tasalu ansal, dan sampean mboten tanggep masalah barang sing kate dituku, masalah napa mboten tanggep wis gak tuku, ya. Wis gak takon. Wala tasumu biha, wala tajlisu fi majalisis suq, ya. Cuma mek lungguh-lungguh tok. Abdullah bin Umar itu disaksikan oleh Tufail suatu ketika diajak Malik ke pasar, sampean iki nang pasar lho, tak tontok, ya. Boten tanggap barang, boten tumbas barang, boten takok-takok liane, boten ono manfaat maksudnya, ya. Boten dodolan, mek lungguh majalis. Kemudian aku bertanya kepada Abdullah bin Umar, ijlis bina hauna tahaf. Sampeyan iki ngejak kula niki Abdullah bin Umar nang ngene pasar niki mek sampean ngejak kula niki mek cangkruan tok. Nang tahaddas. Pakola, maka kemudian ketika diomongi sama Tufail ngoten niku Abdullah bin Umar jawab, "Ya Aba Buten." Nah, niki gelari Abdullah. Napa Tufail? Bapaknya perut. Kenapa? Karena Abdullah bin Umar ini Tufail ini perutnya agak gendut. Perutnya agak gendut, kemudian dikatakan, bapaknya perut. Wakana Tufail dabatin, karena Tufail itu mempunyai perut yang agak buncit. Innama ruddu min ajri salam wa nusallimu alaman lakinahu. Sesungguhnya saya ini ke pasar ini bukan bertujuan jualan, bukan bertujuan untuk membeli, bukan pula punya maksud tertentu, tapi aku mek lungguh ning pasar iki tujuanku tidak lain tidak bukan adalah untuk menyebarluaskan salam. Aku nak ketemu wong assalamualaikum, ambek lu assalamualaikum. Jadi yang beliau sampaikan diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta ini adalah kebiasaan para sahabat turun temurun. Kenapa sahabat melakukan seperti itu? Ya karena kanjeng Nabi memerintahkannya kan. Kanjeng Nabi itu hadir memerintahkan kula jenengan untuk menyebarluaskan. Makanya teko gene majelis gene pasar nek ngucap salam. Sampai koncone tanggep sampean iki lho nang pasar yo gak tuku apa-apa. Gak dodol apa-apa. Gak duwe maksud napa-napa. Oh, posisi sampean tujuane nang pasar niki lho. Aku niki lungguh ngejak sampean ya nang gene pasar niku min ajli salam, ndak lain ndak bukan tujuanku menyebarluaskan salam. Halo, kira-kira ono awang koyo ngeten iki. Niki wonten. Apa yang beliau lakukan adalah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu maqala jaa rajulun nabi. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya, wonten setunggal tiyang dugi teng Kanjeng Nabi mengucapkan assalamualaikum. Kata ya, Kanjeng Nabi waktu niku ngene daleme ada tamu setunggal. Assalamualaikum. Faradda alaihi, maka kemudian Rasulullah menjawab salam dia. Ya, salamnya dia waalaikumsalam. Ya. Summa jalasa, kemudian orang ini duduk. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian ketika melihat seperti itu Nabi mengatakan asrun 10. Ganjarane 10. Nek ngomong assalamualaikum dijawab kali kanjeng Nabi asrun itu 10. Summa jaa akhor, maka datang lagi sahabat yang lain. Faqala, dan dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi. Ditambahi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi. Faradda alaihi, maka Rasulullah menjawab salam daripada orang ini, fajalasa, dan kemudian orang ini duduk di majlisnya kanjeng Nabi. Faqala, dan Nabi mengatakan isyruna 20. Kenapa 20? Wonten assalamualaikum warahmatullahi.
Jadi ngomong assalamualaikum kali assalamualaikum warahmatullah benten apa benten? Benten. 10 assalamualaikum warahmatullah. Semaja akhir, maka datang lagi sahabat yang ketiga. Faqala, dan beliau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda alaihi, maka Rasulullah menjawab. Fajalasa, dan kemudian beliau duduk. Faqala, dan Rasulullah bersabda, salasuna, telung. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadirin, ini menunjukkan ucapan itu bisa bernilai pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telung. Kalau jenengan iki wajib ketika ada orang mengucapkan salam menjawab salam. Lho Ustaz ngapunten, misalnya wonten tiyang mek sekedar napa nyopo kali bahasa Jawa, nggih saya mawon, mboten nglarang. Tapi secara pahala dereng dijamin, nggih. Ucapan salam assalamualaikum kali nuwun sewu. Lah wonten nanti nggih kepanggih derek lintang nggih. Nek wong ngarek nom-nom halo Mek, halo bro, lah ngoten nggih. Halo guys, lah ngoten bahasa-bahasa ngoten niku salam-salam ngoten niku nggih saya mah maksudnya nggih sebagai bentuk menjalin ukhuwah. Tapi secara pahala mboten dipun jamin kalian. Yang dijamin apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin lengkap, semakin banyak pahalanya. Wa an Aisyah, dari sahabat Aisyah, di sini Aisyah sebagai istri Rasulullah ya. Anda, beliau mengatakan, qolali, berkata li kepadaku siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Aisyah mengatakan Rasulullah ngomong kepada saya, hada Jibril. Aisyah, iki ono Jibril. Yaqra'u alaika, dia mengatakan, mengucapkan kepada engkau assalam. Aisyah, sampean oleh salam saking Jibril. Aisyah betul sakit ningali Jibril, tapi kanjeng Nabi sakit. Aisyah dapat salam dari Jibril. Ini menunjukkan dalam tafsir Riyadhus Shalihin yang pernah saya baca bahwa Aisyah ini termasuk wanita terhormat. Jadi Aisyah ini hadirohimahullah garwanipun kanjeng Nabi yang dinikahi kanjeng Nabi masih muda. Tiang-tiang sing boten seneng Islam, Islamophobia, kanjeng Nabi lapor nikahi wong wedok kok jek enom, ngoten. Tidak suka. Padahal hikmah daripada pernikahan Rasulullah dan Aisyah itu hadirin, ketika kemudian Rasulullah sudah sedo, Aisyah ini beliau masih usianya cukup panjang, ya. Dan permasalahan berkaitan dengan wanita, entah itu masalah haid, masalah nifas, masalah istihadah, masalah pemawon sing wanita-wanita itu punya masalah yang para muslimah itu takut dan sungkan tanya kepada Rasulullah, tanyanya kepada Aisyah. Itu hikmahnya. Makanya Aisyah dikasih oleh Allah umurnya panjang, sehingga kemudian beliau itu hadirohimakumullah itu kemudian bisa menjawab permasalahan dan soal-soal yang diajukan oleh ibu-ibu. Kemudian ketika disampaikan begitu hajat Jibril Aisyah, ini ada Jibril. Yaqra'u alaika salam, dia mengucapkan salam kepada engkau. Aisyah ingin Jibril titip salam. Qalat, maka kemudian Aisyah mengatakan qultu wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Aisyah menjawab dengan jawaban alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Jadi menjawab mutafakun alaih, ya. Hadirin, kulon jenengan niki nek dititipi salam sama temennya disampaikan, Mas, oleh titip salam, ojo dijawab, yo, matur suwun, mboten. Kan kadang-kadang ngoten, Bu, wonten titipan salam saking napa? Bulik ngene kampung. Iya, matur suwun. Tapi kudu dijawab. Nek memang tiang jaler wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Nek tiang estri wa alaihas salam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi menjawab titipan salam itu adalah masyru'iyah, disyariatkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Menjawab salam yang dititipkan oleh seseorang itu disyariatkan untuk dijawab dengan ucapan, bukan dibatin. Cak oleh titipan salam, ya harus matur sampai no salamku balik lo. Ngoten niku akhirnya bukan menjawab, tapi mengucapkan wa alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sini ada doa, ada doa, ada pahala. Di mana tadi ketika semakin panjang itu sampai 30, sama saja. Menjawab salam dengan sempurna juga pahalanya 30. Jadi ini adalah etika. Di sini juga ada lagi makumullah, tafsirnya menyebutkan dibolehkannya seseorang yang ini laki-laki gitu ya, mengucapkan salam atau titip salam kepada wanita, asalkan syaratnya, para ulama nanti ada penjelasannya, itu tidak menimbulkan fitnah, ya, tidak menimbulkan fitnah. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza takalam bi kalimatin a'adaha salasan. Dari Anas bin Malik ya, kalau nanti ceria sembayangan mungkin nanti kepirang. Anas bin Malik adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, termasuk sahabat yang mulazamah. Ya. Beliau itu dari Rasulullah itu usia 10 tahun. Ya. Bareng kanjeng Nabi hadir ke Madinah, kemudian para sahabat-sahabat itu masya Allah, ya, penghormatannya kepada Rasulullah itu menyiapkan apa saja yang Rasulullah sukai. Ada yang menyiapkan tanahnya, menyiapkan kebun kurmanya, memberikan hadiah yang terbaik yang mereka punya. Diparingaken kanjeng Nabi. Bahkan ketika beliau datang itu rata-rata, ya Rasulullah panjenengan sari teng dalam kula, ya Rasulullah panjenengan damel griya teng tanah kula. Sampai kemudian beliau saking banyaknya sekali tawaran ngoten niku menyerahkan jawabannya kepada untanya. Biar unta saya saja nanti yang memilih. Loh, kok sakit ngoten Ustaz? Ya. Dalam sirah sebutkan unta beliau ketika beliau itu datang ke Madinah dan banyak orang yang memberikan kehormatan kepada beliau, penghormatan macam hadiah, itu beliau menyerahkan, biar untaku ini nanti di mana dia berhenti, di mana dia menderum, maka disitulah saya akan mendirikan rumah. Masya Allah, jenenge unta niku melampah dari melampah gitu maksudnya. Dan kemudian beliau untanya duduk di tempat yang sekarang kita kenal dengan area Masjid Nabawi. Dan di situ adalah sebagian yang tetangga-tetangganya itu adalah keluarga besar Rasulullah SAW, sampai seperti itu. Kemudian ketika itu Anas bin Malik, ibunya Ummu Sulaim mengatakan, nah ini saya itu mau kasih hadiah apa kepada Rasulullah. Tak tonton dia, beliau bukan orang yang mampu ndelok omahe sok ngene iki kalau sing iso dikasih hadiah. Akhirnya matanya tertuju kepada anaknya Anas bin Malik, wah iki cocok ini. Anaknya digedengna, Anas, anakku, kira-kira nek jenengan sampeyan iku tak aturke kanjeng Nabi, nderek kanjeng Nabi dados khadimah kanjeng Nabi, dados pembantune kanjeng Nabi, pengen kersa ta mboten. Oh, dadi tak ngerti. Anas bin Malik yang masih kecil menjawab, "Enggak apa-apa Ibu, saya senang." Diantarkanlah Anas bin Malik itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan hadirin. Ya Rasulullah, saya tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan untuk saya hadiahkan kepada engkau, tetapi saya punya anak ini, anak saya ini umur 10 tahun, Anas. Ini anaknya pintar ya Rasulullah, sudi kiranya engkau menerima dia sebagai pembantumu di rumah, engkau ajarlah dia, didiklah dia, dan doakanlah dia. Didongaaken hadirin kali kanjeng Nabi. Anas didongaaken dawa umur, didongaaken kata rezekine, didongaaken napa dawa umur kata keturunannya, wonten 3 dungane. Panjang umur, banyak rezeki, banyak keturunan. Tiga-tiganya ini Anas punya, masya Allah. Dawa umur sampai beliau dalam sirah disebutakan hadirin, masya Allah. Beliau itu usianya di atas 100 tahun. Beliau menyampaikan, saya di usiaku yang seperti sekarang ini pernah derek ngikuti, menyolatkan dan mengantarkan jenazah anak cucu saya itu kurang lebih 30-an. Jadi beliau masih hidup, anak putune sing disi sedon itu sampai sekitar 30 sampai 40-an kata beliau, masya Allah. Ini barokahnya. Kemudian
Beliau itu punya harta benda yang nggak habis-habis. Barokah doanya kanjeng Nabi, harta bendanya tidak habis-habis. Dibagi anak sakmono. Anaknya itu yang ketiga, anak keturunannya itu lebih dari 100 orang. Padahal beliau masih hidup. Beliau masih hidup tapi anak keturunannya lebih dari 100 orang. Itu luar biasa. Ini Anas bin Malik. Kemudian disampaikan, Rasulullah itu ketika beliau mengucapkan suatu kalimat, idza takallama bi kalimatin a'adaha, maka beliau punya kebiasaan mengulang-ulanginya salasan 3 kali. Kata tufahama anhu, sehingga orang yang mendengarkan, orang yang diajak ngomong itu faham dengan apa yang beliau ucapkan. Jadi hadirin, ini adalah masyru'iyah atau kebiasaan Rasulullah yang sering beliau lakukan. Nek ngomong niku gak cukup ping pisan, ping telu. Jenengan nggih ngoten ambek anake nek gak pati ngerti niku nggih ngejak ngomong bolak-balik. Dijak ngomong bolak-balik, dijelasno 1 kali nggak ngerti, 2 kali, 3. Itu beliau punya kebiasaan. Dan termasuk anjur Tuhan jenengan niki nek Masya Allah nek ningali beberapa kebiasaan guru-guru kita. Saya pernah membaca mendengar cerita bagaimana Aliyarham Haji Thaifur Mawardi yang sampun saya tongeni Purworejo. Balik beliau itu termasuk ulama langkah nih, karena ulama yang sering sekali ketemu dengan kanjeng Nabi, bahkan di dalam tidur atau yaqadha, dalam kondisi terjaga. Jadi ulama Ahlussunnah itu meyakini hadir Rasulullah itu bisa ditemui dalam kondisi terjaga, tetapi betul semua orang, hanya orang-orang khusus, orang-orang khusus, orang-orang punya derajat kewalian yang kemudian bisa bertemu dengan beliau, termasuk punya amalia, maca sholawat, memperbanyak sholawat khusus. Saat terengi tilem, wonten bacaan sholawat, ampun banyak diajar oleh para guru-guru kita. Yaqadha. Bahkan hadirin rahimakumullah, ada sebuah kisah yang diskisahkan oleh Said Alawi ketika beliau waktu itu melakukan jaulah dakwah ke Ethiopia, daerah Afrika, daerah sana. Itu beliau mendapati seorang itu waktu sholawat itu nggak duduk, mulai awal sampai berdiri, minta adibai, berjanji atau apa, itu nggak duduk. Jadi saya Alawi termasuk tokoh daripada guru-gurunya ulama dan kiai-kiai Nusantara yang ada di Mekah, di Nusaifa Mekah. Sama saya sama dipun terusakan kali putranya. Itu beliau melihat orang laki-laki yang pernah duduk setelah sholawat doa baru dia duduk. Penasaran nih, saya ditanya sama beliau, ya Syekh, saya tadi lihat jenengan waktu sholawat, ya Nabi salam alaika. Kalau jenengan naik kata payah salat baru mahal qiyam biasanya, ya Nabi salam. Tapi ini betul, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Terus ya Rasulullah salam alaika. Ini mulai awal sampai akhir muadat terus. Jenengan kok aneh, tiang-tiang niku hanya membaca mahal qiyam itu berdiri, jenengan mulai awal sampai akhir tadi kok saya lihat berdiri terus nggak duduk-duduk, baru setelah doa itu banyak lenggah. Kemudian dia cerita begini, saya dulu sama dengan orang-orang itu, saya hanya berdiri hormat kanjeng Nabi ketika bacaan maulid dibai, misalnya mahalul qiyam badazal arsyu tarabahu wastibsyara wazdada kursiyyu haibatau wa waqara wa amtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wastighfara wa tasbih. Terus sampai mahalul qiyam lalu berdiri. Dulu saya sama dengan orang-orang itu. Tapi suatu ketika saya ketemu dengan seorang ustadz, entah belajar di mana. Niku kemudian ngomong begini, sampai niku lapo, sholawatan ya sholawatan, nggak usah ngadeg-ngadeg, wong kanjeng Nabi wis sedo. Kanjeng Nabi dengan kita dimensinya berbeda, beliau sudah sedo. Kita ini masih hidup, nggak mungkin ketemu, nggak mungkin kanjeng Nabi hadir. Terus saya waktu itu mendapatkan informasi seperti itu, saya terpengaruh.
saya derek ucapannya Ustadz ini. Ya. Akhirnya saya tidak, tapi waktu saya ada majelis tiba begitu, ketika yang lain berdiri, saya itu duduk, tapi saya membayangkan benar hadirnya kanjeng Nabi, ya, karena masih ada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Saya berharap kanjeng Nabi bisa hadir, tapi benar, saya itu menyaksikan kanjeng Nabi hadir. Saya melihat kanjeng Nabi hadir, tangan saya itu kemudian istilahnya ngerangge. Ya. Kepingin berdiri, tapi saya nggak bisa berdiri. Kaki saya ini seolah-olah lumpuh. Dan Rasulullah itu hadir dalam majelis itu, dan saya berusaha untuk berdiri, tapi tidak bisa. Setelah acara maulid itu dilakukan dan selesai, tiba-tiba saya menjadi orang yang lumpuh saat itu. Lumpuh hadir. Saya digotong sama orang-orang sampai digotong dari masjid ke rumah. Saya nggak bisa berjalan. Saya kemudian menyadari betul hari itu, setelah itu ya ditambah nanti hadirin, tambah nomor ini buatan waras-waras. Dan kemudian saya menyadari betul ini benar-benar kesalahan saya, karena saya tidak hormat kepada kanjeng Nabi. Di saat orang lain hormat kedatangan beliau, saya tidak hormat, saya hanya duduk-duduk tidak hormat. Wayai kanjeng Nabi hadir, saya ditatir seperti ini. Akhirnya aku mau nangis hadirin jauh sepuro. Istighfar. Akhir kemudian dia punya nadar, nanti ya Allah kalau kaki saya ini bisa berjalan lagi, ya Allah saya akan hadir setiap majelis maulid dan saya akan terus berdiri dari awal sampai akhir. Itu kisah beliau. Akhirnya hadirin mantel nadar kayak ngoten niku benjenge kuasane pangeran saged ngadeg hadirin. Masya Allah saged ngadeg. Barang sakit ngaten itu setiap hadir maulid dia ngadet. Ini hadir rahimakumullah sebagian tiang sing boten meyakini kata. Makanya hadir rahimakumullah kalau jenengan ini mau sholawat, beliau membalas. Man shalla alayya sholatan wahida sallallahu bi asyra. Sapa wong maca salat ping pisan Allah akan membalas 10 kali balas 100 kali balas 1000 dibalas 1000 kali lam yamut hatta yang duro, tidak akan meninggal sampai dia melihat tempatnya di surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi beliau itu hadiratullah ketika mengulangi ini kan ngeten kula jenengan hadir Masya Allah nek kepingin anak-anak itu dadi anak soleh, nek diajak pelan-pelan diomongi sak ping pisan, ping pindho, ping 3 nggih, ngejak salat subuh nggih ngoten. Digugah pelan-pelan saking sikile. Tapi kula jenengan kan gak gampang ya. Apa meneh arek wis gawedhe. Iki wis kuliah Ustaz subuh wangel. Wis kesawen maya yo aden tak dodok kae aku tak dobrak. Wah kapokno. Lah ngoten nggih. Nek Mbak Yai itu niku nek kula sanjange putra-putrine santrine ngono nek buka santri-santrine nek napa wayahe subuh niku maca Quran hadirin ono sing nyemak sebelahe maca Quran. Ya. Bareng ngoten sampai santrine niku tangi subuh. Beliau kemudian pindah. Nek kalau jenengan anak dibaca Quran tambah angler ya, tambah angler Ustaz. Nong Quran itu koyo wong nopo pengantar tidur ya. Maca Quran itu nek Quran tambah anteng. Lha ngoten niku hadirin rahimakumullah, kula jenengan niki nek ningali ya bagaimana para ulama mendidik santri-santri nanti Masya Allah ayo diturut ya. Pelan-pelan dibuka. Pun ngantos anak-anak niku mboten dibuka nek subuh hadirin. Meskipun angel panjenengan aja leren-leren buka Ustaz. Sampai bahasane wong capung sampai cangkem kula gopel. Lah ngoten bahasanya. Cangkeme kok tetep mawon dijak ayo nak sembahyang subuh nak. Salat subuh itu adalah salah satu salat yang disaksikan malaikat. Yang lain dia juga disaksikan. Tapi istimewa. Man salat subuhi fa huwa fi dhimmatillah. Sapa wong sembahyang subuh jamaah di dalam lindungan Allah Taala. Baik. Kemudian wahadam mahmulun alama idza kana al-jam'u katsiran. Dan Rasulullah juga begitu ya. Ketika beliau itu ketemu dengan banyak orang ya, itu beliau juga memberikan dan mengucapkan salam itu sampai 3 kali ya, seperti tadi assalamualaikum warahmatullahi 2 kali 3 kali ini mboten ono. Asma binti Yazid radhiyallahu anha, dari Asma bin Yazid semoga Allah ridho kepada beliau, anna Rasulullah SAW, sebenarnya Rasulullah SAW marra fil masjid, Rasul lewat di masjid. Masjid itu kan liar. Yauman pada satu hari, wa usbatun minan nisa, dan itu ada beberapa ibu-ibu lagi gerombol, ya. Jadi ibu-ibu lagi duduk, ya.
Qu'udan, ya. Kemudian apa yang dilakukan beliau? Fa'alwa biyadi bitaslim, dan kemudian beliau itu memberikan isyarat dengan tangannya dengan mengucapkan salam. Jadi tiang jaler nek setunggal tiang ketemu banyak orang wanita itu boleh laki-laki ini mengucapkan salam tapi juga memberikan isyarat. Isyarat kados ngeten saged atau ngeten. Assalamualaikum. Jadi mboten salaman, tapi hanya memberikan isyarat. Semua itu dalam konteksnya mboten menimbulkan fitnah, ya. Jadi memberikan isyarat kepada wanita ketika dia duduk bareng-bareng beberapa orang, assalamualaikum, itu dibolehkan dan Rasul melakukan itu, ya. Ini saya nukil beberapa riwayat, ya, pendapat. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan, waqala Ibnu Battal an Muhallab, salamur rijal ala nisa wan nisa ala rijal jaizun idza uminat al fitnata. Mengucapkan salam seorang laki-laki kepada wanita, wanita kepada laki-laki, itu hakikatnya dasarnya itu sebenarnya boleh, tapi ada syaratnya. Idza uminat al fitnah, ketika aman dari fitnah, dalam Fathul Bari 1137, ya. Jadi fatwa ulama itu ketika laki-laki ketemu dengan perempuan, asalkan tidak sampai menimbulkan fitnah. Apa yang dimaksud fitnah? Penjelasannya, ya. Jadi sebagian ulama dalam zaman dulu itu melarang mengucapkan salam kepada wanita muda dan cantik, apa namanya, ijen podo ijen, ya. Lah ketemu, ya, salam, sing disalami itu mboten sembarang tiang, ya. Sing disalami, diucapkan salam itu dipilih-pilih, ya. Sing enom, sing ayu, ya, itu bisa menimbulkan fitnah dan ulama tidak membolehkan, ya. Ketika ditanya usallim alal mar'ah, ya, Imam Malik ditanya, bolehkah mengucapkan salam kepada wanita? Wahai Imam Malik, beliau menjawab, amal mutajallatu wahyal ajuzu fala aqahu dzalik. Adapun kalau wanita itu mutajalla, wanitanya tua, wong tua, ya, maka tidak masalah. Wa amma syabatu, tapi nek sing dikai salam iku di enom, apa mana gak kenal, fala usibu dzalik, maka sungguh aku tidak menyukai kalau ada seorang laki-laki yang mengucapkan salam kepada itu. Kenapa? Beliau para ulama itu mengkhawatirkan timbulnya fitnah. Ini dalam syarah Al-Muwatta kayak Az-Zarqani, Imam Malik menjawab seperti ini, ya. Imam Ahmad bin Hanbal ketika tanya at-taslim ala nisa, ya nopo Imam Ahmad pendapat panjenengan seorang laki-laki mengucapkan salam kepada wanita, qala idza kanat ajuzan fala ba'sabi, ketika wanita yang diitip salam itu adalah wanita yang sudah tua, renta, tidak masalah. Tapi nek jek nom, niku wau, nggih. Wa in kanat ajnabiyatan fa in kanat jamilatan, ya khaful fitnah. Jadi ketika kemudian wanitanya itu orang lain dan kemudian dia itu cantik, dikhawatirkan timbul fitnah di antara mereka berdua, ya. Maka lam yusallim ar-rajul alaiha, maka hendaklah seorang laki-laki tidak mengucapkan salam kepada mereka, ya. Dan sebaliknya kalau diucapkan salam, maka hendaklah itu tadi cara menjawab atau tidak, sebagian tidak boleh menjawab wanitanya. Niku. Jadi ini pendapat dari dalam kitab Al-Adhkar karya Syekh An-Nawawi halaman 407, ya. Dan wanita itu pun tidak boleh memulai salam kepada laki-laki yang bukan mahram. Jika wanita ini mengucapkan salam, maka si lelaki tidak dituntut untuk menjawab. Dan hukumnya menjawabnya adalah makruh, ya. Ini soal salam laki dengan perempuan, ya. Kemudian bagaimana tata caranya? Ini hadisnya. Bab 133 kitab Riyadhus Shalihin. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah semoga Allah ridha kepada beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yusallimu raqibu. Hendaklah orang-orang yang mengendarai itu mengucapkan salam lebih dulu alal masyi, kepada orang yang berjalan. Jadi hadirin, hadisnya Kanjeng Nabi jelas. Sing numpak motor ngucapno salam ambek sing mlaku, nggih. Sing numpak mobil ngucapno salam kepada yang naik sepeda motor. Nah,
Sing numpak sepeda motor api ngucapno salam lebih dulu kepada sing numpak sepeda motor elek atau sing numpak berbit. Lalu apa ngoten Ustaz? Sebenarnya hadis ini mengajarkan kepada kita menghilangkan kesombongan. Jadi sedoyo dunya niku titipan hadirin. Kulo jenengan dititipi, ono sing dititipi mobil, ono sing Alphard, ono sing Pajero, ya. Ono sing Pajero dalam tanda petik panas jogo jero ya. Ono Pajero dalam tanda petik panas jogo jero. Opo mesti ya motor seruntul niku. Sedoyo niku titipan mawon. Maka ketika kemudian kita ketemu dengan saudara kita sesama muslim, maka siapa yang harus lebih dulu afdolnya? Yang lebih dulu itu yang kasta ekonominya secara penglihatan itu lebih tinggi. Sing mobil luwih api kepada yang di bawahnya. Meskipun sing berjalan itu belum tentu di rumah nggak bawa mobil, nggak punya mobil. Tapi dalam kondisi tutuan, niki sing dilihat nih. Dalam kondisi tutuan, sing berjalan ketemu dengan apa? Yang naik mobil, maka yang naik mobil duluan. Naik sepeda motor duluan. Jadi ar-raqibu alal masyi. Al-masyi alal qaid, orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Wal qalil ala kasir, yang sedikit mengucapkan salam ketika ketemuan dudukan kepada yang banyak. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Bukhari, wasogir alal kabir. Sing enom itu mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Ya, asogir alal kabir. Niki adalah tata cara dan etika yang diajarkan Kanjeng Nabi. Dari semua ini hadirin, ini sebenarnya untuk mengajarkan kepada kita, ayo lepaskan ego, lepaskan rasa sombong, lepaskan rasa apapun. Kenapa? Ukhuwah itu tingkatannya ada 5. Ya. Dan yang paling pertama itu salamatus sodr. Salamatus sodr itu lapang dada. Ketemu koncone sing enom masyaallah, koncoku sing enom iki insyaallah dhek luwe apik ambek aku. Dhek umure durung pati akeh, insyaallah maksiate dosane gak pati akeh, gak koyo aku. Ketemu sing sepuh masyaallah, sing sepuh. Iki insyaallah wong luwe apik timbang aku. Umurnya yang panjang itu insyaallah ibadahe sujute luwe akeh timbang aku. Jadi kalau jenengan iki sujute kan nggih nek diitung ngoten kan sedina ping pinten ya 17 ya kok 17 apa 5 kali dalam satu hari. Niku pernah dalam satu riwayat itu hadirin Kanjeng Nabi dawuh tenggene sahabat-sahabatku, lau ta'lamu ma'alam, seandainya kalian mengetahui apa yang sudah pernah aku lihat. Apa yang beliau lihat? Beliau pernah menjalani yang namanya Isra dan Mi'raj ya. Pernah ditunjukkan yo napa swarga niku ngoten-ngoten. Pernah ditunjukkan bagaimana neraka itu begitu dahsyat. Seandainya kalian tahu apa yang pernah aku tahu, niscaya kalian itu akan dalam kehidupan kalian lebih banyak menangis daripada tertawa. Allahumma sholli ala Muhammad. Akan nangis dibanding tertawa. Akan nangis dibanding ini. Terus kemudian disampaikan dalam kitab Ambil Ghafil itu, seandainya kamu tahu apa yang sudah pernah aku tahu, niscaya kalian akan melakukan sujud sampai seolah-olah punggung kalian itu seperti patah. Sakit sujudnya suwene nang Gusti Allah. Sakit wedine nang Gusti Allah sujudin nemen. Wedi te Gusti. Sampai ngoten iki. Lah kula jenengan iki mboten semerah. Apa yang Rasulullah pernah saksikan di surga, apa yang pernah beliau saksikan di neraka, ya apa tiyang niku di Masya Allah sampai siksa terkecil daripada siksa paling enteng daripada neraka dalam satu riwayat itu ketika ada satu batu diletakkan di ujung kaki, itu yang duluan umep adalah otaknya. Insya Allah sakit panas. Seandainya kalian tahu apa yang pernah aku tahu, niscaya kalian akan menghindari yang namanya tertawa terbahak-bahak. Hadirin, tertawa terbahak-bahak itu beliau tidak suka. Jadi beliau itu mengajarkan tertawa itu tabasam, mesem. Tuhkun kohkohatan dalam bahasa kitab itu, tertawa terbahak-bahak itu ternyata hadis kata beliau itu bisa mematikan hati, bisa menghilangkan ilmu. Makanya beliau tidak suka umatnya itu sampai melakukan itu. Jadi di hierarki. Tetapi setelah hierarki ini hadirin, salam itu ya
itu ternyata yang paling utama adalah paling duluan mengucapkan. Dari Abu Umamah, beliau sampaikan, Rasulullah bersabda, inna aulan nasi billahi man bada'ahum bisalam. Sesungguhnya yang lebih utama di antara kalian wahai manusia itu adalah orang-orang yang memulai salam terlebih dahulu. Ngaten. Ya. Jadi disampaikan ya Rasulullah, ya, ar-rajulani yaltaqiyani ayyuma yabda'u bisalam. Ya Rasul, ada dua laki-laki yang ketemu keduanya, siapa yang paling duluan harus mengucapkan salam? Sahabat tanya, qala ulahuma billahi ta'ala, ya. Yang paling utama di antara mereka yang paling duluan mengucapkan salam, ya. Kenapa? Yang paling duluan mengajak dekat kepada Allah, salam niku minangka zikir, salam niku minangka doa. Jadi yang paling duluan, ya. Terus bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Bab 134 disunahkan mengulang-ulang salam kepada orang yang berulang kali ketemu, meskipun dalam satu waktu, dalam waktu yang dekat, dalam satu majelis, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi hadisil masih salatu. Rasulullah pernah, ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam hal yang berkaitan dengan orang yang sholatnya jelek. Nah, masih salatu, ya. Ini hadis tentang orang yang sholatnya jelek. Annahu ja'a fa shallatu maja'il nabi. Adalah seorang laki-laki datang, ya, entah itu melakukan sholat tahiyatul masjid, ya. Kemudian setelah datang itu dia datang kepada kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi waktu itu ada di dalam masjid juga, datang kepada Nabi. Wassalam, maka kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Wassalamu alaihi, dan Rasul menjawab salam, faradda alaihi salam, ya. Faqala, dan Nabi mengatakan irji fasolli, mas, coba sembayang mana? Balik sembayang. Fa innaka lam tusolli, sampean niku gurung sembayang sing temenan. Lho kan Nabi kan ningali ditontoki sahabat iki. Irji fasoli sembayang. Masya Allah hadirin. Nek ningali Kanjeng Nabi dakwah niku mboten pandang waktu. Ana wong salah langsung dielingno. Sembayang mana? Salatmu guru bener. Sumaja'a, akhirnya dia salat malih. Faraja'a, dia balik lagi, ya. Setelah balik lagi salat malih, sumaja dia datang kepada Nabi, fasallam ala Nabi, dan mengucapkan salam kepada Nabi. Akhirnya kemudian dia diulang lagi sembahyang mana? Karena fa innaka lam tusolli, sampai guru sembahyang teman. Balik meneh jadi yang jalan. Salat mana digusuk-gusuk ngoten. Kemudian datang lagi sampai ketiga kali, ya. Hatta fa'ala dari kasalasan marah. Beliau itu mengucapkan, ya, mengulangi, ya, menyuruh orang ini sholat itu sampai 3 kali. Salah samarah, ya. Dalam riwayat Asbabul Wurudnya ternyata orang ini hadirin sholat ini mboten tumakninah, ya. Mboten tumakninah, sembayang koyo nyucuk manuk, ya. Koyo manuk nyucuk, ya, koyo nyucuk manuk nyucuk. Allahu Akbar, sama Allah, Allahu Akbar. Sembayang mana? Sama enggak sembayang. Terus dibaliknya balik, sembayang mana? Jadi ketika kembali itu ucapkan salam. Jadi hadirin, intinya apa? Dibolehkan bahkan dianjurkan ketika ketemu meskipun ruangan, ucapkan ketemu mana salam. Marono sampai gini, kata ini sampai tenggene toilet balik meneh mengucapkan salam. Ngene kanca sebelah sing lungguman. Sing situ nggih mboten, ya. Mari geser putih balik meneh assalamualaikum. Dan ngoten niku dianjurkan, dibolehkan, ya. Sampai di sini. Idza laqi ahadakum, ketika salah satu di antara kalian ketemu dengan saudaranya, fal yusallim alaihi, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Fa in halat bainahuma syajarah, ya. Meskipun keduanya itu terhalang oleh syajarah, pohon-pohonan, au jidarun utawa atau terhalang oleh tembok, au hajarun atau terhalang oleh batu besar. Summa laqiyahu, dan ketemu lagi. Fal yusallim alaihi, maka hendaklah mengucapkan salam kembali. Dengen. Wonten yang sami-sami melampah. Nggih niki gambarane. Bareng Pak sami-sami melampah padha nang arah ngalore, tiba-tiba terhalang oleh tembok. Tembok ret, dangen tembok rada dawa niki. Tuh ketemu malih ngene pojok mriku. Niku disunahkan salamane. Assalamualaikum. Marang-marang kehalang waktu maneh. Tuh ketemu maneh. Assalamualaikum. Kula jenengan kira-kira ono sing lakoni, waduh nek sawangane. Niku Kanjeng Nabi. Ketika ketemu dengan seseorang, ya, dan kemudian terhalang oleh sesuatu, maka hendaklah ketika ketemu lagi itu dianjurkan mengucapkan salam. Waduh, tak biasa Ustaz ya ngomong.
Makanya ini ayo dibiasakan ngomong. Biasakan ucapkan salam. Misalnya tak menulis gini, ingat apa? Ucapkan salam di antara kalian atau hadis-hadis saja di sitir salah satu atau apa. Ini rahimakumullah. Habis ini kita akan buka diskusi. Ya. Sunnahnya salam apabila memasuki rumah sendiri. Bab 135. Faidah dakhaltum buyutan, maka apabila kalian semua masuk ke dalam rumah, fasallimu ala anfusikum, maka hendaklah kalian mengucapkan salam atas diri kalian. Tahiyatan sebagai penghormatan min indillah, dari sisi Allah Ta'ala, mubarakatan dan keberkahan dari Allah, thayyibatan dan juga kebaikan dari Allah Ta'ala. Quran surat An-Nur ayat 60. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Apabila kalian memasuki suatu rumah dari rumah-rumah kalian, hendaklah kalian memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari Allah yang diberi berkat lagi kebaikan. Jadi nopo salam yang dianjurkan, assalam nek sendiri bepergian atau bepergian semua melok assalamu alaina wa ala ibadillahis. Nek mlebet yo. Nek bangun niku nambahi bangun alayahab. Nek ari kalane mlebu omah, nek kepingin rezekine lancar, usahane ben mlebu omah, selain maca salam, maca qul huwallahu ahad al-ikhlas. Nek isok ping telu, nek gak isok minimal ping pisan. Jadi bener betul. Bener omah. Maca salam kali maca al-ikhlas. Wan Anas, sahabat Anas meriwayatkan, qala li berkata kepadaku Rasulullah SAW, ya bunayya, wahai anakku, idza dakhalta ala alika, ketika kamu masuk ke dalam keluargamu atau rumahmu, fasallim, maka ucapkan salam, yakun barokah, maka akan menjadi keberkahan alika atas kamu, wa ala ahli baitika, dan atas keluargamu. Jadi ucapan salam, gini jero ono tiange atau tidak ada orangnya, itu ternyata memberikan keberkahan. Karena Rasulullah SAW, ya, Anas mengatakan, annahu marra al-sibyan, saya lewat ketemu dengan anak-anak kecil. Fasallama alaihim, dan saya mengucapkan salam kepada mereka. Ini bedanya ini ya. Kalau tadi anak muda kepada yang tua, anak muda lebih dulu hierarki salamnya. Tapi kalau ketemu dengan anak kecil, ya, maka yang sangat dianjurkan itu sing sepuh-sepuh, itu mengucapkan salam lebih dulu. Ya. Kalau jenengan tak betul biasa, gitu, ketemu arek cilik dianggap apa arek tuh karo dur misalnya, tetap diajari assalamualaikum. Anak arek cilik dulunan bal-balan, kalau jenengan assalamualaikum, jawab tak jawab terserah. Ini kan tarbiyah untuk pendidikan. Anak itu perlu dididik. Ya. Saya didik saya tadi jenengan. Makanya anak niku hadinallah musan takmir, entah boten takmir, nek waya wudu panjenengan pas barengan wudu, ono arek cilik wudu kan kadang-kadang ngawur arek cilik wudu nggih. Mripate apa napa mukae langsung sikile dhisik ya. Paruno tangane. Lha ngoten niku sampean pun manjel mawon, sampean ngurui, pun ngono bagine. Engko lak diburui guru TPK ini ya Ustaz. Lah ngoten nah. Nek gak kon diburui bapakne ning ambek ibuke ning omah mboten, sampean ngurui. Nah, wudu sih bener ngeten. Lho, sampai arek iki bener oleh wudu gara-gara panjenengan ngurui jane masjid Nurul Huda, iku sampai arek wudu ben wudu niku panjenengan asal pahala jine ilmu manfaat. Niku sing angel dhewe. Sampai kalau panjenengan sedo, arek iki wuduke menurut panjenengan, ajaran menurut panjenengan, iki panjenengan oleh kiriman pahala. Nak ini sih butuh sebenarnya muka dulu. Pertama sunai tangan nak mencuci apa kumur nak memasukkan air ke hidung nak, terus kemudian muka nak, kemudian tangan lagi, nah, kemudian kepala, dan kemudian terakhir sunahnya telinga sama kaki. Lu diwurui pelan-pelan arek ngerti. Aku diwurui paling gini masjid Nurul Huda biyen ngene. Ini. Panjenengan itu pahalane angsal. Jadi kenapa kemudian ketika ketemu dengan anak-anak Anas mengucapkan salam, belum mengatakan karena Rasulullah SAW yaf'alu. Rasulullah itu melakukan seperti itu. Ketemu arek cilik mengucapkan salam. Bahkan dalam riwayat yang lain, Kanjeng Nabi nek kepanggihan cilik niku bener salam tangannya dicium. Ya. Saat ini lak wonten pembulian, santri waya salaman bedakno. Salami kiai ini dicium. Hadirin, kula nanti asal saking guru kula, Aliyakam Habib Harun itu disampaikan. Jadi salam tangan ketemu tangan nih hadir, guru nih ambek murid salim ambek guru nih tangannya ketemu ambek guru nih biar tahu salaman.
gurune niku salaman kali gurune terus sampai tabiin, sampai para imam madhab, Imam Malik, nopo Imam Syafi'i, ketemu tabiin, ketemu sahabat. Nah, niku sambung teng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tangan sing salaman ambek gurune sing tahu oleh sanad ilmu niku hadirin nyambung sampai salaman iki sambung teng Kanjeng Nabi niku fadilah luar biasa. Makanya arek-arek ngene sate ngene pondok niku salam kadang-kadang bolak-balik tangane gurune ndolek barokah malah barokah pun dilokno. Ya. Niku memang seperti itu ajaran para guru-guru kita. Itu wonten sambung ilmu, sambung sanad. Mengucapkan salam kepada anak-anak sunnah. Ya. Kemudian karena lana ajuzan takhudhu min asl ini ada keterangan tentang bagaimana mengucapkan salam kepada wanita yang tua. Ya. Jadi itu dibolehkan ketika tidak menimbulkan fitnah. Kita assalamualaikum alkitab. Nah ini bagaimana dengan mengucapkan salam kepada orang lain yang non muslim? Ini an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW la tabda'ul yahuda walan nasara bisam. Janganlah kalian memulai ya ini. Ini mboten masalah kalau jenengan jadi orang yang anti mboten. Inilah Islam. Yang lain harus mau toleransi. Ajaran kita seperti itu. Tidak dibolehkan kalau kanjeng Nabi niku memulai duluan mengucapkan salam kepada orang ghairul Islam. Faidalah itu bahadum fitorik fataruhu ila atyaq. Niku mboten mengucapkan salam. Bagaimana dengan ketika mereka mengucapkan salam dulu? Idza salama ahlikum ahlul kitab fakulu wa alaikum. Tapi ketika mereka mengucapkan salam lebih dulu, jawablah cukup dijawab wa alaikum. Fakulu wa alaikum. Ngoten jawab. Nggih. Assalamualaikum. Jadi anu dijopo kali. Waalaikum. Dan ini harus kita sama-sama terima sebagai ajaran kita, saling mentoleransi, saling menghormati. Ya. Bagaimana dengan majelis yang campur? Ya. Kalau majelisnya campur ala majlisin fi ikhlaq, ya, ikhtilat wa akhilat, ya, campur minal muslimin wal musyrikin, maka kemudian dibolehkan, ya, wassalam alaihi, mengucapkan salam kepada mereka yang majelisnya campur, ono kumpulan bareng-bareng wong campur, itu dibolehkan kita mengucapkan salam, tapi niatnya adalah mengucapkan salam kepada orang muslim yang ada di dalamnya. Ya. Idan taha ahadukum, ketika salah satu dari kalian itu datang kepada suatu majelis, fal yusallim, panjenengan menduduki majelisnya mesti mulai, pengajiannya mesti mulai duki assalamualaikum, niku sunnah mengucapkan salam. Ya. Faida arada ayakum fal yusallim, dan ketika pulang dari majelis itu juga disunahkan mengucapkan salam. Falaisatul ula bi akhawbil akhirah, dan tidaklah yang pertama lebih utama dari akhir. Maksudnya gini, datang di majelis mengucapkan salam itu lebih dianjurkan, ya, lebih dianjurkan. Hadirin rahimakumullah, ini beberapa yang tujuannya tidak lain mulai sekarang ayo kula jenengan iki nambah-nambah sangu, nambah-nambah bekal, nambah-nambah pahala dengan memperbanyak ucapkan salam. Ya, ini masih ada waktu insyaallah 10 menit, mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan, ada yang mau ditanyakan, silakan Pak. Bapak Ibu, ngomong masih ada waktu, monggo Pak Ibrahim. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanggapan dari Ustaz pejabat-pejabat nasi kita ini kalau mengucapkan salam bermacam-macam, mulai dari assalamualaikum, salam sejahtera, tidak juga semuanya salam-salam disebut dari agama. Mohon tanggapan dari gimana ya sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertanyaan Adit, ini berkaitan sama ajaran agama kita. Saya derek pendapat, ya, meskipun ada yang lain mungkin dari pendapat ini, para ulama-ulama yang berhati-hati, ya. Berhati-hati tidak mengucapkan sembarang salam, ya. Karena salam itu mengandung di sana akidah, mengandung di sana doa, ya. Dan mengandung ucapan-ucapan yang seolah-olah itu membenarkan ajaran salah satu agama yang lain. Jadi kita diajarkan Rasulullah, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mboten usah ditambah yang lain-lain meskipun itu seorang pejabat. Dan ini harus dijadikan salah satu bentuk toleransi, mengetahui ngisi beliau itu muslim. Dan pun jadi rame, nggak usah jadi rame. Dan para ulama-ulama yang berhati-hati itu mengkhawatirkan karena di dalam yang lain itu adalah di sana ada ucapan-ucapan yang mengakui ya, akidah daripada agama-agama yang ada itu. Ya. Pun dicampur aduk ngoten. Mbah kula jenengan ayo nderek. Sinten pun derek kiai-kiai, para kiai, para masyayikh sing atos-atos. Jadi mengucapkan salam seperti hanya yang Rasul ajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau secara umum kepada yang lain dan semoga keselamatan atas kita semua. Seperti itu aja nggak masalah. Sama-sama saya doa. Tapi kalau ditambahin ngapunten ya, tambah-tambahan apa-apa gitu. Umum segala macam itu saran kami tidak derek. Dalam rangka untuk apa? Berhati-hati. Ya. Dan sebagian ulama sing keras, itu malah tidak memperbolehkan. Bisa jatuh hukum haram, nggak boleh. Ya. Niki mboten masalah niki lho. Kalau jenengan mboten masalah, kok disakelke mboten, menghormati. Oh kan Nabi juga dulu ketemu dengan kalau masalah yang lain mau amalah monggo, kita berbisnis dengan non muslim itu boleh, nggak masalah. Tapi ada ibadah-ibadah wong salam itu doa mengandung ibadah. Ayo kita derek kepada Kanjeng Nabi mawon sesuai dengan apa yang beliau contohkan dan para ulama-ulama salafus soleh contohkan. Ini terakhir niki mawon. Bagaimana dengan itu nafsi-nafsi? Makanya ada pendapat yang ada yang membolehkan itu monggo masing-masing. Seperti presiden kita gitu. Kita menghormati saja kalau beliau seperti itu. Mungkin beliau ada yang yang diajari oleh seseorang atau yang bertanggung jawab. Allah bisawab, mudah-mudahan bisa saling memahami. Saya pikir itu akan lebih aman untuk kita sekalian. Allah bisawab. Mungkin ada yang lain? Yang lainnya selama hari-hari itu dari Mawadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kami. Sebelumnya mohon maaf karena keterlambatan kami hadir tadi. Kami sempat mendengarkan bahwa memberikan saran kepada orang laki-laki kami akan memberikan saran kepada orang laki-laki ibu dahulu itu makhluk hukumnya betul lebih terpaksa. Karena saya pribadi itu sering kalau pasar kalau menjual belanja maupun perempuan saya sering di akhir pertemuan kami ini saya sering mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua penjual baik laki-laki maupun perempuan. Apakah itu makhluk juga untuk sampaikan dan untuk beliau yang laki-laki untuk jawab saya itu ada makhluk juga tidak bisa berdua atas penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hadiratullah, ini ada tadi yang beliau sampaikan hampir seperti yang kita sampaikan pertama. Yang pertama begini hukumnya. Kalau dikhawatirkan hukum asalnya ini pendapat ulama Ibnu Hajar ini hukumnya mubah, boleh. Hukum asalnya ya. Tapi hukum asal itu ini idza uminat al fitnah. Itu disyaratkan ketika tidak menimbulkan fitnah ya. Lah nek orang banyak nggih mboten masalah. Banyak. Tapi Rasulullah tadi mengucapkan salam kepada banyak ibu-ibu yang duduk-duduk di masjid. Tidak masalah, itu dibolehkan. Yang menjadi fitnah kata pundi panjenengan ijenan padha ijenan nggih. Iki salam ucapan. Sing disalami niku mboten sedaya dipilih-pilih iki sing wedok. Ngapunten nggih. Ya wis ayu, rondo telus bisa misalnya ya. Itu repot nih ya. Pasti ada maksudnya ya. Salam kok sih dipilih-pilih, rodo telus tok sing dikai salam. Nek ketemu wong tuwek malah ngajak hidung. Berarti ana maksudnya. Itu bisa menimbulkan fitnah. Ini yang enggak boleh, ya. Tapi kalau panjenengan di pasar laki perempuan banyak orang itu boleh, ya. Boleh, ya ucapan salam seperti itu, ya. Yang dikhawatirkan enggak boleh itu ketika idza uminat al-fitnata. Ibnu Hajar al-Asqalani. Ketika kemudian itu bisa menimbulkan fitnah. Imam-imam yang lain hampir sama. Rata-rata mensyaratkan apabila tidak menimbulkan fitnah. Imam Malik ya, yang diriwayatkan Zarqani dalam Muwatta ini dikhawatirkan lelaki tersebut terfitnah. Jawab salam nggih ngoten.
Nah, ketika tidak menimbulkan fitnah, banyak orang. Ya, terus kemudian orang tua, makanya rata-rata pendapat ulama itu kalau yang diketemu itu adalah orang yang ajuzan, orang tua, idza kanat ajuzan fala ba'sa. Ya, ketemu dengan orang tua yang sudah tua, ya, itu maka tidak masalah. Ya. Jadi di situ disebutkan jelas sekali. Ya. Jadi syarat yang utama ini di sini, idza uminat al fitnah fitnata. Panjenengan nek sampai menimbul fitnah itu tidak dibolehkan. Allahu a'lam. Mungkin yang lain? Kurang satu pertanyaan lagi. Monggo. Nah ini nih di depan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya, maaf, kalau kita salam ke makam Islam kita assalamualaikum ya gitu. Tapi kalau ke makam para wali itu kan salamnya itu gimana sih? Yeah. Jadi kalau Rasulullah ajarkan itu assalamunya assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah, kenapa? Karena ketika assalamualaikum kepada hidup, assalamualaikum itu kepada yang mati. Jadi assalamualaikum ya ahlal kubur. Fa inna insyaallah bikum. Sehingga kami nanti akan menjadi orang-orang yang akan mengikuti jenengan. Ini menunjukkan hadirin rahimakumullah. Sebenarnya sebagian orang ya yang mati itu, apalagi para aulia Allah, itu mereka tidak mati. Jadi kadang-kadang ada orang niku kadang-kadang di dalam tidur kita, tidurnya orang dengan dimensi orang yang mati itu secara dimensi itu hampir sama. Jadi ada orang kemungkinan orang yang tidur ketemu dengan orang yang mati di dalam mimpi. Ya. Kenapa? Dimensinya sama. Ketemu gimana? Kadang-kadang dijak, ya, dijak sampai sing mati, dijak lungo. Ane dijak lungo itu biasanya nih, jadi tiang sepuh-sepuh dan dijak balik ya. Makanya dijak lungo kadang-kadang kok selem ya, dijak balik gitu. Jadi ucapannya assalamualaikum ya ala kubur fa inna insyaallah bikum lahiqun. Sesungguhnya kami semua nanti kepada kalian akan ketemu, akan mengikuti ya. Begitu. Jadi jawabannya assalamualaikum. Bagaimana dengan para wali hampir mirip ya. Hanya guru-guru kita itu mengajarkan ada tawasul khusus gitu. Ketika datang kepada para aulia untuk tawasul kepada mereka atas ikhtiar-ikhtiar yang kita inginkan. Allah lebih sholawat. Jawabnya assalamualaikum ya ala. Yang lainnya ada sabun cekap gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada ini bermanfaat, senantiasa kita menjadi pribadi yang lebih baik, terus menjadi pribadi yang lebih baik sampai pada gilirannya Allah Taala memanggil kita sekalian husnul khotimah. Ala hadina al-Fatihah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالخلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب العالمين. اللهم احكم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.